Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru di hari Senin. Hari Senin tanggal 19 April 2021 dengan anak-anakku kelas 1 SD Sidorejo Kidul 2. Pelajarannya apa? Pendidikan agama Islam. Setelah minggu kemarin diasuh oleh Pak Rudi PJOK. Nah, sekarang Senin yang selanjutnya Bu Guru Pendidikan Agama Islam. Untuk memulai pelajaran hari ini kita akan belajar pelajaran yang kelima, perbuatan terpuji. Sudah siap dengan LKS-nya ya. Nah, sekarang Bu Guru berharap setelah pelajaran ini nanti kalian dapat memahami berkata yang baik, sopan dan santun, kemudian memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, juga memahami makna bersyukur, pemaaf, jujur dan percaya diri yang selanjutnya dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kalian, gitu ya. Nah, sebelum acara dimulai, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bagaimana sikap berdoa yang benar? Yadun diangkat, roksun ditundukkan. Artinya apa? Yadun tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang kita mulai dan semoga anak-anak semuanya dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini bersama Bu Nur. Nah, sekarang coba kalian buka buku lembar kerjanya di halaman 47. Kita belajar tentang perbuatan terpuji. Ada 3 gambar kalau nggak salah. Nah, ini Bu Guru juga pegang. Ada 3 gambar. Gambar yang pertama, ini ada gambar sekelompok anak ya, coba dilihat ini gambar sekelompok anak yang sedang bekerja bersama, saling membantu kelihatannya ya, saling membantu. Ada yang memapah orang tuanya, ada yang menolong, ada yang terjatuh kemudian ditolong, kemudian ada siaga bencana, ada tulisannya siaga bencana, berarti mereka tolong menolong, bantu membantu karena ada sekelompok atau warga masyarakat yang terkena bencana alam. Kemudian gambar yang kedua kalian lihat, coba yang di sini ada gambar kedua. Nah, gambar kedua ini yang di tengah, ada seorang anak kelas 1 itu, anaknya itu membantu ibunya yang sedang masak di dapur. Kemudian gambar yang ketiga, yang terakhir, ini gambar yang terakhir, coba dilihat semuanya. Gambar yang terakhir itu ada seorang anak masih kecil, perlu dicontoh perbuatannya, memberikan sedekah kepada fakir miskin, kepada yang membutuhkan, begitu ya. Nah, dari ketiga gambar ini, adakah yang berbuat nakal, adakah yang tidak baik? Tidak, semuanya dapat kita contoh dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang dibuka lembar kerjanya di halaman 48. Ada berkata yang baik. Dengan siapa kita mesti berkata yang baik? Dengan adik? Iya mesti. Kenapa? Ya, adik itu kan juga manusia sama seperti kita. Kalau kita ingin tidak dikata-katain yang jelek-jelek, kita harus berbuat atau berkata yang baik pula kepada orang lain. Jadi meskipun lebih kecil dari kita, adik kita tetap kita sayangi dengan cara bagaimana? Berkatalah yang baik dengan adik kita. Dengan yang lebih tua, apalagi kepada kakak, kepada masyarakat, apalagi terlebih kepada ibu dan ayah kita di rumah, berkatalah yang baik, karena setiap perkataan itu adalah doa bagi mereka, dan doa yang tidak baik akan kembali ke diri kita masing-masing. Nah, berkata yang baik ada di halaman 48, itu
tentang permintaan apa ya ini ayah berlatih satu, ada yang meminta maaf, ada yang pinjem pensil gitu ya, kemarin yang sudah kalian kerjakan. Kemudian selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua adalah orang tua kita di rumah adalah ayah dan ibu kita, sementara orang tua kita di sekolah adalah bapak dan ibu guru. Semuanya sama, anggap sebagai orang tua kalian. Lalu bagaimana kita mesti berkata yang sopan, berkata yang baik, menunjukkan rasa hormat kita kepada orang tua kita? Ada di lembar kerja halaman 48. Coba ada 2 gambar. Gambar yang pertama yang di atas ini. Nah, ini adalah orang tua kita. Nah, ada anak kecil di sini. Oh, ada anak kecil di sini. Ibunya sedang menggendong adiknya. Ayahnya mendampingi. Nah, kalian itu di sini ini. Ngapain ini? Tidak mengganggu adiknya, tidak membuat adiknya menangis, tidak merengek minta mainan pada ibunya. Karena kenapa? Ibunya sedang menggendong adik yang mau tidur kelihatannya ya, ditemani oleh ayahnya. Yang kedua, coba yang kedua ini ada keluarga ayah, ibu dan anaknya di tengah. Apakah anaknya berbuat tidak baik, tidak patuh? Tidak, dia tetap ini menunjukkan rasa hormat dan patuhnya kepada orang tua dengan cara bagaimana? Duduk yang sopan, mendengarkan apa yang diceritakan, mendengarkan apa yang dinasihatkan kepada dia oleh bapak ibunya. Jadi kalau kalian di rumah, hormat dan patuh kalian kepada orang tua dengan cara bagaimana? Jika keluar berpamitan, jangan lupa biar bapak dan ibu tidak mencarinya. Kemudian berkata yang sopan, tidak pernah mengeluh jika diberi tugas atau dimintai bantuan. Kemudian jika mereka sakit kita temani, jika mereka capek dipijeti. Oh, itu menunjukkan rasa hormat kita kepada orang tua. Kalau kita mau berangkat sekolah, jabat tangan, cium kedua tangan orang tua kita, minta izin, minta restu, semoga ilmu yang kita dapat nanti berkah dan bermanfaat. Itu adalah contoh hormat dan patuh kita kepada orang tua di rumah. Kemudian kalau hormat dan patuh kita kepada orang tua di sekolah, siapa orang tua kita di sekolah? Bapak dan ibu guru. Cara hormat dan patuhnya bagaimana? Ketika datang di sekolahan, jabat tangan atau bersalaman dengan bapak ibu guru semuanya. Kalau pas tidak pandemi seperti ini ya, tapi kalau pas pandemi seperti ini cukup memberikan senyum lalu ucapkan salam. Bagaimana salamnya? Assalamualaikum, kemudian selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau di dalam kelas bagaimana hormat dan patuhnya? Jika ingin keluar kelas, mintalah izin terlebih dahulu. Kemudian jika Bapak dan Ibu guru memberikan pelajaran, dengarkan, cermati, dan kemudian laksanakan apa yang menjadi perintah Bapak dan Ibu guru. Bagaimana cara kita bertanya ketika kita ingin bertanya? Dengan cara mengangkat tangan kita. Nah, izin dulu kalau ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu guru. Itu adalah bagian atau tidak semuanya, sebagian sikap kita yang menunjukkan kita hormat dan patuh kepada orang tua, baik itu di rumah dengan bapak dan ibu kita atau di sekolah dengan bapak dan ibu guru kita. Kemudian doa terbaik untuk kedua orang tua kita bagaimana? Sudah kalian kerjakan. Ada yang belum loh ya, ada yang belum setor. Setor apa? Doa kedua orang tua. Kemudian yang sudah Bu Nur ucapkan terima kasih. Kemudian selanjutnya bersyukur. Kenapa kita mesti bersyukur? Karena kita telah diberi nikmat yang banyak. Apakah bersyukur harus menunggu kita diberi nikmat? Tidak. Perbanyaklah bersyukur agar Allah itu menambahkan nikmat kita lebih banyak lagi. Tidak perlu menunggu disuruh.
setiap saat, setiap dimanapun kita berada, ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bagaimana? Bacalah hamdalah. Bagaimana bunyinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita masih bisa bertemu, berkumpul dengan keluarga, belajar sehingga kita bisa mencapai cita-cita yang kita impikan. Kemudian apalagi kita masih bisa bernafas, kita masih diberi waktu untuk bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tidak pernah meminta imbalan apapun. Kalian tidak pernah diminta untuk membayarnya. Kalian tidak pernah diminta untuk memenuhi keinginannya yang tidak bisa kita kerjakan. Itu tidak. Allah itu maha baik, memberikan semua kebutuhan yang kita butuhkan, mencukupi semua kebutuhan yang kita butuhkan. Karena itulah kita mesti menjadi orang yang pandai bersyukur kapanpun dan dimanapun kita berada. Dengan cara bagaimana? Mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada juga ketika kita tidur, karena kita bisa tidur pulas, karena kita tidak terganggu tidurnya, maka kita berucap doa setelah tidur, berucap doa setelah makan, sebelum tidur. Nah, itu juga sudah kalian kerjakan. Ada yang belum juga, ada yang belum setor juga doa sebelum dan setelah tidur dan juga makan sebagai rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah pemaaf. Nah, kalau kita berbuat salah, jangan malu, jangan ragu untuk meminta maaf. Kalau kita meminta maaf, sudah lupakan semua salah, kita baikan lagi, tidak disertai rasa dendam. Kalau maaf ya sudah murni maaf dan tidak diulangi lagi perbuatan yang salah. Tapi kalau minta maafnya itu masih disertai dengan dendam, ingin membalas keburukan, ingin menang sendiri, itu yang tidak diperbolehkan karena kita minta maafnya tidak ikhlas atau tidak tulus. Jadi kalau semua manusia di dunia ini memiliki sifat pemaaf, saling memaafkan, maka tidak ada kejahatan, tidak akan ada ketakutan akan terjadi sesuatu, permusuhan, pertengkaran, perkelahian, itu tidak akan terjadi. Maka anak-anakku kelas 1, pandai-pandailah kalian menjadi orang yang suka meminta maaf. Karena dengan maaf itu kita akan berusaha untuk tidak mengulanginya. Jadi Bu Nur mohon, Bu Nur minta kalian bisa memaafkan setiap kesalahan orang lain, karena kita itu manusia tidak lepas dari salah. Karena itu kalau kita pandai memaafkan, kita akan menjadi manusia yang insya Allah terhapus dosa-dosanya. Begitu ya. Karena itulah Allah akan semakin sayang kepada kita semua. Nah, untuk hari ini Bu Guru cukupkan tentang masih ada satu tentang rasa atau sikap jujur. Nah, apa itu jujur? Jujur itu berkata sesuai dengan kenyataan. Jujur itu antara mulut, hati, dan juga perbuatan itu sesuai. Tidak ada yang beda. Misalkan begini, Bu Nur perbuatannya pegang pensil atau pegang ballpoint, hatinya itu juga mengatakan Bu Nur ingin pegang ballpoint merah, terus bibirnya juga mengucap Bu Nur pegang ballpoint merah. Nah, berarti itu jujur. Tetapi ketika Bu Nur bilang ini ballpoint merah, harus dalam hati sebenarnya aku pengen yang warna biru. Dalam bibir berkata
Iya, aku pengen ballpoint merah. Itu tidak sesuai, tidak jujur. Hatinya ingin yang biru, pegangnya merah, bibirnya bilang aku ingin ballpoint merah. Tidak sesuai, karena itu dinamakan tidak jujur atau berbohong. Siapa yang tahu kalau kita berbohong? Hanya kita dan Allah yang tahu, karena setiap perbuatan itu akan diawasi. Meskipun dalam hati, apakah Allah bisa tahu? Bisa. Allah maha tahu, Allah maha mendengar, dan Allah maha mengetahui. Oleh karenanya, setiap kita melakukan sesuatu, antara bibir, kemudian perbuatan, dan juga hati harus sesuai, karena itu dinamakan jujur. Insya Allah Bu Nur jamin, kalau kita jujur dalam setiap perkataan, perbuatan, dan juga niat kita, Allah pasti akan melindungi kita dari semua kesulitan, dari semua yang tidak baik, dari semua kejahatan. Jadi kita dilindungi. Karena itulah orang yang berbuat jujur selalu ditemani oleh malaikat, malaikat pencatat amal kita, malaikat yang senantiasa akan mendampingi kita, akan menemani kita di setiap langkah kita. Anak-anakku semuanya kelas 1, Bu Guru ingin semuanya berkata jujur atau berbuat jujur, dan lagi niatnya yang jujur juga, lurus karena Allah Ta'ala. Oh, masih ada satu lagi, percaya diri. Apa itu percaya diri? Percaya diri itu percaya dengan kemampuan diri sendiri, tidak mudah mengandalkan orang lain. Percaya diri, misalkan kalian ditunjuk untuk menjadi ketua kelas, misalkan Mbak Quinina, silahkan jadi ketua kelas, siapkan teman-temannya untuk menjadi untuk bisa tenang di kelas. Nah, percaya bahwa saya mampu. Ya Bu Guru, laksanakan sesuai dengan kemampuannya. Dikerjakan beneran, mencoba sesuai dengan kemampuan, semaksimal mungkin dikerjakan. Mbak Kinan, silahkan dibaca bukunya halaman 45. Percaya bahwa saya mampu, saya percaya diri, saya berani, saya bisa melaksanakan. Baik Bu Guru, maju ke depan kelas, dibaca sesuai dengan kemampuan. Misalkan tidak bisa, percaya diri juga, maju ke depan kelas, bilang, Bu Guru, saya belum lancar membaca. Ya, Bu Guru bantu. Tapi Bu Guru sudah bilang, oh ini anak Mbak Kinan ini percaya diri, berani melaksanakan, mengapresiasikan, mewujudkan apa yang menjadi keinginan orang lain sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Meyakini bahwa dirinya mampu, meyakini bahwa dirinya siap apa yang ditugaskan kepada dia. Mas Syahdat, silahkan menjadi ketua piket, atur teman-temannya untuk bisa nyapu bersama. Siap Bu Guru, saya akan ngajak teman-teman. Nah, itu percaya pada aku pasti bisa melaksanakan tugas yang diberikan. Nah, itu arti dari percaya diri. Nah, kalau begitu Bu Guru sudah menjelaskan secara garis besarnya apa yang menjadi pelajaran hari ini. Untuk yang terakhir kalinya, Bu Guru minta, karena ini pelajaran yang terakhir ya, pelajaran 5, kalian belajar juga berlatih melaksanakan atau mengerjakan lembar kerja ini sudah kalian miliki. Silakan dikerjakan semuanya dari awal sampai akhir. Kemudian yang tidak bisa silahkan tanya bapak ibunya yang di rumah karena mendampingi secara langsung. Kalau tidak bisa baru sama Bu Guru, saya beri Bu Guru, saya dikerjakan. Tidak usah dikumpulkan, tidak usah divideokan, tidak, tetapi mencoba melatih diri bahwa saya mampu
terhadap apa yang ditugaskan oleh Bu Nur. Apa tugasnya? Silahkan berlatih sesuai dengan kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam lembar kerja. Jika tidak bisa, karena sudah berusaha tetapi kok tidak bisa, tanyakan kepada orang tua selaku pendamping belajarnya di rumah. Jika tidak bisa juga, baru berikan kepada Bu Guru. Begitu ya anak-anak kelas 1 pelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Nah, Bu Guru akhiri, semoga semuanya sehat, semoga semuanya masih diberi kesempatan untuk bisa bermain dalam keadaan sehat, untuk bisa belajar dalam keadaan sehat, dan juga bertemu dengan kawan-kawan, bertemu dengan sanak keluarga, dan kita dipertemukan lagi nanti di pertemuan tatap muka di sekolah. Doa Bu Guru selalu menyertai. Bu Guru akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.